Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini kita akan membuka podcast yang bertema Bahasa dan Sastra. Bahasa dan sastra adalah dua hal yang saling terkait erat, seperti dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Bahasa juga merupakan alat komunikasi yang memungkinkan manusia untuk berbagi pikiran, perasaan, dan ide. Sastra, di sisi lain, adalah bentuk seni yang memanfaatkan bahasa untuk mengekspresikan keindahan, makna, dan nilai-nilai estetika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bagaimana bahasa dapat mempengaruhi cara berpikir dan bersikap kita. Lalu, bagaimana sastra dapat mempengaruhi masyarakat. Kita lanjut yang ke pertama dulu. Bahasa mempengaruhi cara berpikir dan bersikap. Jadi teman-teman, bahasa itu memiliki pengaruh yang sangat kuat loh dalam terhadap cara kita berpikir, bersikap. Bayangkan aja, bahasa itu lensa yang kita gunakan untuk melihat dunia. Lensa yang berbeda akan menghasilkan pandangan yang berbeda pula. Berikut ini beberapa cara bahasa mempengaruhi kita dalam berpikir dan bersikap. Yang pertama adalah membentuk konsep dan kategorisasi. Misalnya kan di bahasa Indonesia itu memiliki kata ibu yang merujuk pada perempuan yang melahirkan kita. Di bahasa lain mungkin ada yang lebih spesifik seperti merujuk pada ibu kandung, ibu tiri, dan mertua. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa membentuk cara kita mengkategorikan dan memahami hubungan keluarga. Lalu, membentuk cara kita berkomunikasi dan berinteraksi. Misalnya, bahasa yang formal atau sopan biasa kita gunakan dalam pertemuan penting seperti perkuliahan dan kegiatan lainnya. Lalu, ada bahasa yang informal yang biasanya kita gunakan terhadap teman, keluarga, atau sejenisnya, yang dimana hal ini tentunya dapat membentuk cara kita berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain, yang dimana pada akhirnya mempengaruhi cara kita bersikap. Lalu ada mempengaruhi cara kita berpikir logis dan juga abstrak. Contohnya, bahasa yang kaya akan kata benda dan kata kerja cenderung mendukung kita berpikir logis. Sementara itu, bahasa yang kaya akan sifat dan kata keterangan cenderung mendukung kita berpikir abstrak. Jadi dalam hal ini bahasa itu membantu kita dalam berpikir dan memecahkan suatu masalah. Lalu mari kita lanjut kepada sastra. Bagaimana sastra dapat mempengaruhi masyarakat? Guys, sastra memiliki pengaruh yang mendalam dan luas terhadap masyarakat kita. Sastra itu bukan sekedar hiburan, melainkan juga memiliki kekuatan untuk membentuk pemikiran, nilai, dan perilaku masyarakat. Berikut ini adalah cara sastra mempengaruhi masyarakat. Yang pertama, mencerminkan realitas sosial. Contohnya, di novel Bumi Manusia, karya Pramudia Ananta Toer, menggambarkan kehidupan masyarakat Indonesia di masa penjajahan. Lalu ada memperkaya bahasa dan budaya. Misalnya kan karya-karya sastra klasik Jawa seperti Serat Centini, yang dimana itu memperkaya bahasa Jawa dan melestarikan budaya Jawa. Lalu ada membangun empati dan toleransi. Misalnya di cerita pendek Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata, yang menggambarkan semangat persaudaraan dan toleransi antar agama.
Lalu yang terakhir adalah memperkuat identitas dan kebanggaan nasional. Contohnya karya-karya sastra nasional seperti Di Bawah Bendera Revolusi, karya Pramudia Ananta Toer, yang memperkuat identitas dan kebanggaan nasional kita. Sekian dan terima kasih.